Indri Savitri duduk di tepi ranjang megahnya, tubuhnya yang semakin kurus terlihat begitu rapuh di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Napasnya terengah-engah, seolah setiap helaan adalah pertarungan terakhir yang bisa membuatnya pingsan kapan saja. Kanker hati itu, penyakit yang selama berbulan-bulan menggerogoti tubuhnya, kini terasa seperti monster lapar yang tidak pernah puas, terus menggigit, terus menelan harapan yang tersisa di dalam dirinya. Wajah Indri pucat seperti kertas, namun matanya masih berusaha menunjukkan sisa-sisa ketegaran seorang wanita yang pernah menguasai dunia bisnis dengan tangan besi. Dokter Baskara berdiri di depannya dengan wajah penuh kekalahan. Wajah yang sudah Indri lihat berkali-kali dari dokter-dokter lain. Suster Mira berdiri di belakang, tampak gelisah, seperti seseorang yang sedang menyaksikan seseorang perlahan kehilangan hidupnya, namun tak bisa berbuat apa-apa. Indri, suara dokter itu pelan, hampir seperti doa yang patah di tengah jalan. Kami sudah mencoba segalanya, semua metode yang ada. Obatnya tidak lagi bekerja. Tubuhmu tidak merespons. Indri tersenyum sinis, senyum yang lebih mirip luka daripada ekspresi. Jadi, aku tinggal menunggu mati, suaranya serak, namun dingin seperti marmer di lantai kamar itu. Suster Mira spontan menutup mulut, takut dengan kata-kata itu, seolah jika ia tidak menahan napas, kebenaran di dalam kalimat itu akan meledak memenuhi ruangan. Indri memejamkan mata sebentar, dan rasa sakit langsung menghantam perutnya seperti pisau panas. Tangannya menggenggam pinggir ranjang, buku jarinya memutih, ada air mata yang menggenang di pelupuk mata, air mata yang ingin jatuh, tetapi ia tahan. Karena Indri Savitri tidak boleh terlihat lemah, bahkan ketika hidup seolah menertawakannya. Namun tiba-tiba, dari lantai bawah terdengar keributan, suara yang memecah keheningan tajam itu. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka dengan tergesa-gesa. Seorang satpam muncul, napasnya terengah, wajahnya panik. "Bu, ada pria memaksa masuk. Ia bilang membawa ramuan untuk menyembuhkan ibu." Indri tertawa pelan, getir, seperti seseorang yang sudah kehilangan semua bentuk kepercayaan. "Ramuan?" Ia menatap satpam itu sinis. "Di rumah seperti ini, dia pikir aku percaya hal-hal seperti itu." Namun sebelum ia sempat melanjutkan ejekannya, pintu kembali terbuka. Masuklah seorang pria dengan pakaian lusuh, kaos merah pudar, celana hitam kusam, sandal jepit yang hampir putus. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak keras seperti seseorang yang bertahun-tahun bertahan hidup hanya dengan niat dan keberanian. Dan di tangannya, sebuah botol kecil berisi cairan herbal hijau gelap. Indri menatapnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tatapan yang selama ini mampu membuat banyak orang membungkuk ketakutan. "Jadi, kamu yang katanya bisa menyembuhkan aku?" Suaranya tajam dan penuh penghinaan. Pria itu, Asep, menunduk hormat. Suaranya lembut namun terdengar serak, seperti seseorang yang sudah berjalan jauh dengan beban besar. "Saya hanya ingin membantu, Bu." Indri mendekat, langkahnya elegan namun perlahan karena rasa sakit yang terus menancap dalam tubuhnya. Tatapannya menusuk. "Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan kankerku..." Ia berhenti tepat di depan Asep, napasnya panas di antara jarak yang sangat dekat itu. "Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Bahkan..." Ia menahan sakit, tapi suaranya tetap tegas. "Aku akan sujud di kakimu. Dan kalau itu masih kurang..." Matanya menatap Asep tanpa berkedip. "Aku rela menjadi istrimu." Ruangan langsung membeku. Asep terdiam. Dokter Baskara hampir menjatuhkan alat di tangannya. Suster Mira menahan napas. Dan tepat di detik itu, Asep berbisik lirih, suara yang membuat seluruh dunia serasa berhenti bergerak. "Kalau begitu, izinkan saya mulai malam ini." Dan di momen itu, dua dunia yang seharusnya tidak pernah saling bersinggungan, akhirnya bertemu. Kamar mewah itu tiba-tiba berubah sunyi. Sunyi yang bukan sekadar hening, tetapi sunyi yang membuat setiap orang di dalam ruangan itu merasa seolah mereka sedang berdiri di tengah jurang yang belum tahu akan runtuh
atau terbuka jalan baru. Indri kembali duduk di tepi ranjangnya. Tangannya meremas selimut putih, berusaha menahan denyut sakit yang tiba-tiba menyerang lagi seperti gelombang panas yang membakar dari dalam. Gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya kini terasa seperti beban berat yang menekan dadanya. Asep berdiri kaku di hadapan mereka, menggenggam botol kecil berisi cairan herbal itu seolah itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak. Dan mungkin memang iya, karena di ruangan itu ia adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki posisi, kekuatan, atau wibawa. Yang ia punya hanya tekad. Tekad yang bahkan ia sendiri tak yakin cukup kuat. Dokter Baskara berdehem pelan, mencoba mengembalikan kendali situasi. Bu Indri, saya tidak menyarankan untuk menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Kita tidak tahu apa isi cairan itu. Bisa saja berbahaya. Indri mengangkat tangan, memotong. Aku tidak peduli berbahaya atau tidak, Dok. Dunia medis sudah menyerah, kan? Dokter itu terdiam, tak mampu menyangkal. Indri menghembuskan napas pelan, menahan nyeri yang merayap pelan ke pinggangnya. Kalau begitu, apakah ada salahnya mendengar orang asing ini? Katanya sambil melirik Asep. Tatapan yang tidak berubah dari sebelumnya, dingin, menusuk, penuh penolakan. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat kecil dan nyaris tak terlihat, rasa penasaran. Asep melangkah satu langkah maju, tapi Satpam segera menahan bahunya. Asep mengangkat kedua tangannya, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak punya niat buruk. Suaranya lirih, perlahan, hampir gemetar. Saya tidak datang untuk mencelakai ibu. Ramuan ini sudah membantu banyak orang di kampung saya. Orang-orang yang dokter bilang tidak bisa disembuhkan. Indri tertawa sinis pelan. Kau dengar itu, dokter? Ia menoleh ke Baskara. Pria ini tahu sesuatu yang bahkan dokter internasional tidak tahu. Dokter membuka mulut untuk membalas, tapi Indri kembali mengangkat tangan. Diam dulu, aku ingin mendengar dia. Asep merasa seluruh ruangan menatapnya. Tatapan penilaian, tatapan meremehkan, tatapan tidak percaya. Namun, ia tetap menatap Indri dengan mata penuh ketulusan yang bahkan Indri sendiri sulit abaikan. Bu, saya tahu saya tampak miskin, lusuh, tidak pantas berada di rumah sebesar ini, katanya perlahan. Tapi saya tidak datang untuk mencari uang atau perhatian. Saya hanya tidak tega melihat seseorang menunggu mati. Indri menelan ludah, rahangnya mengeras. Tidak tega, ia mengulang, suaranya semakin dingin. Dunia ini tidak pernah tega padaku, bahkan sekarang pun tidak. Asep terdiam, tapi tatapannya tidak berubah. Entah kenapa, Indri justru kesal dengan tatapan itu. Tatapan yang tidak ia mengerti. Tatapan yang jujur. Ia mendekat lagi. Kali ini dengan langkah yang lebih lambat, karena rasa sakit, tiba-tiba menghantam dadanya. Kalau kau yakin ramuan ini bisa menolongku, ia berhenti tepat di depan Asep. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Buktikan. Asep menelan ludah, suaranya hampir pecah. Saya akan mencoba. Indri menyeringai, sebuah senyum yang penuh keputusasaan dan amarah. Kalau ramuanmu hanya membuatku berharap lalu menghancurkannya. Ia menatapnya tajam. Aku pastikan hidupmu berakhir lebih buruk dari sekarang. Suster Mira terkejut. Bu, jangan begitu. Diam, potong Indri dengan suara tinggi. Asep tetap tidak marah, tidak juga tersinggung, hanya terlihat lebih terluka, tapi juga lebih teguh. Indri tiba-tiba bertanya, nada suaranya berbeda, lebih rendah, lebih berat. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau repot-repot? Asep menarik napas dalam, napas yang terdengar seperti mengeluarkan beban bertahun-tahun dari dadanya. Karena saya pernah kehilangan seseorang, sakit, dan saya tidak bisa menolongnya. Dan saya tidak ingin orang lain merasakan rasa kehilangan itu. Kata-kata itu menghantam Indri lebih keras daripada semua rasa sakit yang dirasakannya hari ini. Sejenak, hanya sejenak, ia terlihat seperti wanita muda berusia 28 tahun yang ketakutan. Bukan pengusaha kaya, bukan wanita angkuh, hanya manusia yang terluka. Tapi ia segera kembali menegakkan bahunya. Baik, katanya dengan suara yang bergetar halus.
Kalau begitu, aku beri kau satu kesempatan, hanya satu. Asep mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Indri menghela napas panjang, tubuhnya merosot sedikit karena lelah dan sakit. Kalau ramuanmu bisa, meski sedikit saja, mengurangi rasa sakitku, aku akan mendengar semua yang ingin kau katakan. Ia menatapnya. Tajam namun kini ada percikan ketakutan di dalamnya. Tapi kalau tidak, kau keluar dari rumah ini. Selamanya. Asep menunduk hormat, dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil itu akan mengikat nasib keduanya lebih kuat daripada apapun. Malam itu, langit di luar jendela kamar Indri tampak lebih gelap dari biasanya, seolah seluruh dunia ikut menahan napas. Di balik kemewahan kamar yang selama ini menjadi saksi penderitaannya, Indri Savitri duduk terdiam menatap lantai marmer dingin yang memantulkan bayangan tubuhnya yang semakin melemah. Setiap sentuhan rasa sakit di perutnya seperti cambukan yang mengingatkannya bahwa waktu yang ia miliki tidak lagi banyak. Ia menarik napas pelan, namun rasa nyeri itu kembali merayap, membuat tubuhnya menggigil. Suster Mira berulang kali mencoba menahan tangis, sementara Dokter Baskara berdiri dengan wajah penuh keraguan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Di sudut ruangan, Asep berdiri kaku. Pria yang tadi dihina habis-habisan itu kini berdiri dengan tangan menggenggam botol herbalnya erat, seperti menggenggam harapan yang tidak boleh terjatuh lagi. Indri meliriknya sekilas, tatapannya tidak lagi sekasar sebelumnya. Ada sesuatu di sana, sebuah rasa penasaran kecil yang tumbuh dari keputusasaan. Namun, ia segera menutupi itu dengan keangkuhan yang tersisa. Baiklah, katanya pelan namun tegas. Kalau kau bilang ramuanmu bisa membantu, tunjukkan hasilnya. Asep hendak melangkah maju, namun Satpam mendorong bahunya pelan, seakan masih tidak percaya pria lusuh ini pantas mendekati ranjang mewah itu. Saya hanya ingin mencoba, ucap Asep lirih. Dokter Baskara menyilangkan tangan, nadanya ketus. Bu Indri, menerima ramuan dari orang tak dikenal itu berisiko. Kita bahkan tidak tahu apa kandungannya. Asep segera berkata, nada suaranya rendah namun tegas. Dok, ramuan ini tidak berbahaya. Saya membuatnya sendiri, dari bahan-bahan alami. Saya tidak akan mencelakakan siapapun. Indri tertawa kecil, tawa pahit, tawa yang seperti menolak harapan. Hidup sudah mencelakakanku sejak lama. Apalagi yang bisa terjadi sekarang? Hening kembali menyelimuti kamar. Hening yang membuat Asep menunduk, bukan karena takut, tapi karena memahami rasa sakit dalam kata-kata itu. Suster Mira melirik Indri dengan cemas, tapi Indri mengangkat tangan menolak bantuan. Aku bosan, katanya lirih. Aku bosan dengan janji, dengan harapan palsu. Semua dokter menyerah, semua. Asep menatapnya. Dalam tatapan itu ada luka, ada keinginan untuk menolong, dan ada beban yang ia bawa dari masa lalu sendiri. Indri mengerutkan kening, tubuhnya membungkuk sedikit saat rasa sakit kembali menghantam. Ia mencoba berdiri tegar, namun nada suaranya mulai goyah. Kenapa kau melakukan ini? Suaranya hampir bergetar. Kenapa pada orang seperti aku? Asep menarik napas panjang, seolah kalimat itu harus keluar dari tempat paling dalam di hatinya. Karena ia menatap lantai, matanya berkaca sedikit. Saya pernah kehilangan seseorang, sakit, dan saya tidak bisa menolong. Saya tidak ingin orang lain merasakan kehilangan itu. Indri terdiam. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, sorot matanya berubah. Ia menatap Asep bukan sebagai orang miskin yang tak pantas berada di rumahnya, tetapi sebagai manusia yang membawa luka yang mirip dengan lukanya sendiri. Namun, perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Ia menarik napas tajam, menegakkan bahunya. Hidupku berbeda dengan hidupmu, katanya dengan nada lebih keras, mencoba menyembunyikan getaran dalam hatinya. Aku punya bisnis besar, aku punya tanggung jawab besar, aku punya citra besar, aku tidak bisa mati begitu saja. Asep menjawab tanpa ragu. Itu sebabnya saya datang, Bu. Indri langsung menatapnya tajam. Dan kau tidak berharap balasan dari kata-kata yang aku ucapkan tadi? Tentang apapun yang kau mau, tentang
menjadi istrimu. Asep menggeleng cepat, napasnya berat. Tidak, Bu, sama sekali tidak. Indri melangkah mendekat, kali ini lebih perlahan karena tubuhnya melemah. Lalu kenapa wajahmu terlihat takut? Suaranya tajam, menusuk. Asep terdiam beberapa detik, lalu menjawab lirih. Saya takut gagal menolong ibu. Kata-kata itu menghantam Indri seperti hantaman besar yang membuat ia terdiam membeku. Suster Mira menutup mulut menahan tangis. Dokter Baskara terdiam tanpa bisa berkata. Bahkan satpam pun hanya menunduk. Indri memalingkan wajah, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa izin. Kau benar-benar bodoh, gumamnya, suaranya pecah. Orang miskin sepertimu bisa saja dibiarkan pergi tanpa seorang pun peduli. Tapi kau tetap datang ke sini, membawa ramuan bodoh itu, berharap bisa menyembuhkan aku. Ia menoleh lagi, tatapannya penuh konflik. Kau berani, tapi juga bodoh. Asep tersenyum kecil, senyum yang getir, namun tulus. Kalau bodoh berarti mencoba menolong, biarlah saya bodoh. Indri terdiam. Kata-kata itu masuk jauh, sangat jauh ke dalam hatinya, menyentuh bagian yang selama ini ia kubur dalam-dalam agar tidak ada seorang pun bisa menyentuhnya. Ia menatap Asep lama, lalu akhirnya mengucapkan dengan suara lemah namun tegas. Baik, aku beri kau kesempatan. Satu kesempatan saja, dan dengan keputusan itulah. Nasib dua manusia dari dua dunia yang berbeda benar-benar mulai terhubung. Langit sore berubah kelabu ketika Asep meninggalkan rumah mewah itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan udara lembab yang menusuk dada. Ia berjalan pulang dengan langkah berat, seolah setiap langkahnya menanggung beban seluruh dunia. Tangannya masih menggenggam botol ramuan yang tadi ia persembahkan, botol yang sekarang terasa tidak lebih dari secuil harapan yang hampir padam. Begitu tiba di rumah kayu kecilnya, Asep langsung duduk di bangku dekat jendela. Ia meletakkan botol itu di atas meja dan menatapnya lama, sangat lama. Botol itu tampak begitu kecil, begitu sederhana. Tapi hari ini, botol itulah yang membawa dirinya masuk ke dalam kehidupan seorang wanita kaya, yang dunia tidak pernah membayangkan bisa bersinggungan dengannya. Ramuan ini, apa benar bisa menolong? Gumamnya lirih, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ia meremas rambutnya, frustasi. Atau, aku cuma ngibul seperti yang dia bilang? Namun, di sudut pikirannya, suara almarhum neneknya muncul. Suara lembut yang dulu sering menemaninya saat kecil. Obat itu bukan soal hebat atau tidak, Sep, tapi soal niat dan keyakinan. Asep menutup mata. Niat itu masih ia punya. Dan keyakinan, meski retak, masih ada. Ia menghabiskan malam itu meracik ramuan baru. Tangan-tangannya gemetar karena lelah dan tekanan, tapi ia tetap bekerja. Ia mengumpulkan tanaman kering yang tersisa, menumbuk, merebus, menyaring. Setiap detik yang berlalu membuat pikirannya semakin dibayangi suara Indri. Suara yang tajam, dingin, menyakitkan, namun entah mengapa, menggema dalam kepalanya tanpa henti. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Bahkan aku rela menjadi istrimu. Kau berani, tapi juga bodoh. Aku beri kau satu kesempatan. Asep menghela napas panjang, merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia tahu ia dihina, ditendang, diremehkan. Tapi ia juga tahu, di balik semua itu, ada rasa sakit yang jauh lebih dalam di mata Indri. Rasa sakit yang tidak hanya berasal dari penyakitnya, tapi juga dari hidup yang terlalu keras pada wanita itu. Keesokan paginya, setelah bekerja semalaman tanpa tidur, Asep kembali berdiri di depan gerbang rumah mewah Indri. Rumah yang kemarin terasa seperti tembok tinggi yang menolak kehadirannya. Satpam langsung menatapnya dengan tatapan jengkel. Kamu lagi, kata satpam itu kasar. Ibu Indri tidak mau lihat. Tolong, potong Asep cepat. Saya cuma mau kasih ini. Ramuan yang kemarin pecah, saya buat lagi semalaman. Satpam hendak mengusirnya. Tapi pada saat itu, Rani, sahabat Indri, muncul dari balik pintu. Wajahnya terkejut ketika melihat Asep.
Masih balik? Tanya Rani, suaranya bercampur iba dan bingung. Saya cuma mau mencoba sekali lagi, jawab Asep pelan. Kalau dia tidak mau, saya pergi. Akhirnya, dengan berat hati, mereka membiarkan Asep masuk. Indri muncul di depan pintu kamarnya, masih dengan gaun tidur mahal, rambutnya acak, wajahnya sangat pucat. Napasnya pendek, matanya tampak menahan rasa sakit yang tak henti-hentinya memukul tubuhnya. Saat melihat Asep, ia langsung mengangkat alis dan tertawa sinis. Kamu nekat juga ya datang lagi? Kemarin aku sudah pecahin ramuanmu. Harusnya kamu sadar diri. Asep menunduk sedikit, namun suaranya tetap tegas. Saya buat lagi, demi ibu. Indri terdiam sepersekian detik, sebuah keheningan kecil yang menunjukkan bahwa kalimat itu menusuk sesuatu dalam dirinya. Tapi ia segera mengabaikannya, kembali memasang wajah keras. Ramuan kampung ini menurutmu bisa menyembuhkan aku? Katanya tajam. Kamu tahu dokter bilang apa? Hidupku cuma menunggu waktu, dan kamu datang dengan botol kecil itu. Asep menjawab pelan, matanya jujur. Kalau dokter sudah menyerah, izinkan saya mencoba. Dokter Ferdi yang baru masuk langsung membentak. Ini tidak masuk akal, obat medis saja tidak mempan, apalagi ramuan. Asep memotong dengan sopan namun mantap. Dokter sendiri bilang, hidupnya tinggal menunggu waktu. Jadi, apa salahnya kalau saya mencoba? Ruangan langsung sunyi. Suster Mira terlihat menahan tangis. Rani menatap Indri dengan wajah memohon. Dokter Ferdi terdiam, tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan. Indri memejamkan mata, menahan rasa sakit di dadanya yang semakin menusuk. Setelah beberapa detik, ia membuka matanya perlahan, menatap Asep seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang. Baik, katanya pelan. Kalau begitu, tunjukkan apa yang kamu bawa. Asep membuka kotak kayu kecilnya. Di dalamnya, botol berisi cairan keemasan kecoklatan berkilau pelan. Ramuan yang ia buat dengan seluruh tenaga yang tersisa semalam. Dan pada momen itu, tanpa seorang pun menyadari, sekeping kecil harapan mulai hidup kembali di mata Indri. Sesuatu yang bahkan ia sendiri takut untuk rasakan. Asep membuka kotak kayu kecil itu perlahan, seolah takut gerakan terlalu cepat bisa memecahkan harapan yang baru tumbuh di antara mereka. Di dalamnya, botol kecil berisi cairan keemasan kecoklatan berkilau lembut di bawah cahaya lampu kamar. Warnanya lebih pekat, aromanya lebih kuat, dan tangan Asep sedikit bergetar saat ia memegangnya. Ini ramuan yang lebih kuat dari kemarin, bisiknya. Nyaris seperti seseorang yang sedang menyerahkan bagian dari dirinya. Aku pakai tanaman yang lebih tua. Aku baca ulang semua catatan nenekku semalaman. Aku ingin mencobanya sekali lagi. Indri memandang botol itu tanpa berkedip. Matanya menunjukkan campuran antara ketidakpercayaan dan rasa takut yang tidak ingin ia akui. Tangannya gemetar, namun wajahnya tetap dipaksakan tegar. Dokter Ferdi maju dengan wajah penuh penolakan. Bu, jangan. Tidak ada bukti ilmiah tentang ramuan seperti ini. Risiko. Asep memotong dengan sopan namun tegas. Dokter, ramuan ini tidak berbahaya. Semua bahannya alami. Saya sudah meminum ini sepanjang hidup saya. Ia menundukkan kepala sedikit. Dan Anda juga sudah menyerah pada beliau. Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Suster Mira menelan ludah. Rani memegangi dada, napasnya tidak teratur. Indri terdiam, pikirannya berputar cepat. Ia menatap Asep. Tatapan yang sebelumnya penuh penghinaan, kini berubah menjadi tatapan seseorang yang berada di antara dua pilihan, mati perlahan atau mencoba sesuatu yang tidak masuk akal. Berikan, kata Indri akhirnya. Semua orang tersentak. Indri, seru Rani panik. Bu, pikirkan dulu. Suster Mira hendak menahan, tetapi Indri mengangkat tangan lemah. Aku sudah tidak punya pilihan banyak, dan kalaupun aku mati... Indri menundukkan kepala sedikit, suaranya pecah. Setidaknya aku mati setelah mencoba semua cara. Asep maju perlahan. Ia menyodorkan botol itu dengan sangat hati-hati,
seperti seseorang yang memberikan obat terakhir kepada orang terkasih. "Minum sedikit dulu," katanya lembut. "Rasanya pahit, tapi tahan." Indri menatap botol itu lama. Bibirnya bergetar, tangannya gemetar saat mengambilnya. Getaran yang bukan hanya karena penyakit, tetapi juga karena ketakutan dan harapan kecil yang tidak ingin ia miliki. Ia membuka tutupnya. Aroma pekat langsung naik ke udara. "Astaga!" Indri meringis. "Baunya saja sudah menyerang." Asep tersenyum kecil, canggung. "Obat biasanya memang pahit." Dengan napas tertahan, Indri meneguk setengah takaran yang Asep anjurkan. Cairannya sangat pahit, membuat ia menutup mata dan menggerakkan lidah seolah ingin menyingkirkan rasanya. "Ya Tuhan, apa ini? Batu kali ditumbuk?" keluh Indri dengan wajah berkerut. Rani ingin tertawa, namun justru air matanya jatuh. Suster Mira menatap monitor detak jantung, wajahnya tegang. Dokter Ferdi mondar-mandir, tidak percaya apa yang sedang ia lihat. Asep berdiri diam, dua tangannya terlipat erat, menahan napas seolah ia sendiri yang sedang diuji. Beberapa detik berlalu, lalu beberapa menit. Indri menahan napas, lalu perlahan membuka mata. Wajahnya berubah, bukan sembuh, tidak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia menyentuh dadanya, raut wajahnya bingung. "Tunggu!" Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. "Ini, kenapa sakitnya?" Rani langsung mendekat. "Kenapa Indri, kenapa?" Indri menatap Rani, lalu Asep, lalu kembali ke dadanya. "Sakitnya, turun sedikit," bisiknya. "Bukan hilang, tapi tidak sepedih tadi." Dokter Ferdi langsung bergerak cepat, memeriksa tekanan darah, memeriksa detak jantung, memeriksa pernapasan. "Hah!" Dokter itu menggigit bibirnya. Detak jantungnya stabil, tekanan darahnya naik sedikit. "Ini apa, Dok?" tanya Rani terburu-buru. Dokter menatap Asep dengan wajah penuh kebingungan dan keterpaksaan. "Saya tidak mengerti." Tapi kondisi tubuhnya merespons, entah bagaimana. Ramuan itu meredakan rasa sakitnya. Asep menghembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. "Ramuan itu bukan sihir, Bu," katanya pelan pada Indri. "Tapi tubuh ibu mungkin bisa terbantu sedikit demi sedikit." Indri menatap Asep lama, sangat lama, dengan mata yang perlahan berubah. Untuk pertama kalinya sejak sakitnya memburuk, ada cahaya kecil dalam mata itu. Indri memegang tangan Rani, suaranya bergetar. "Aku bisa bernapas sedikit lebih lega." Asep menunduk, suaranya serak. "Syukurlah, kamu merasa lebih baik." Indri menatapnya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada hinaan di mata itu. Hanya keterkejutan dan harapan. Harapan yang ia pikir sudah mati sejak lama. "Asep," suaranya pecah. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Asep mengangguk perlahan, matanya terisi emosi yang sulit ia tahan. "Aku tidak akan pergi sampai kamu sembuh." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indri Savitri bisa bernapas tanpa menangis. Semua itu karena ramuan yang dulu ia hina dan pria sederhana yang tidak pernah berhenti mencoba menyelamatkannya. Malam itu terasa berbeda. Lampu kamar Indri menyala lembut, memantulkan bayangan tipis di dinding marmer putih. Udara yang biasanya dipenuhi aroma obat dan rasa takut kini terasa sedikit lebih hangat. Indri bersandar pada tumpukan bantal, tubuhnya masih lemah, tetapi wajahnya tidak lagi seterpuruk beberapa jam sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, sangat kecil, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan merasakan keajaiban itu. Asep duduk di kursi di sisi ranjang, tubuhnya kaku, seperti seseorang yang takut bergerak sedikit saja akan merusak keajaiban yang baru saja muncul. Rani berdiri di pojok ruangan, tangannya menutupi mulut karena tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Sementara, Dokter Ferdi berdiri di kaki ranjang, mengamati monitor detak jantung Indri yang kini bergerak lebih stabil. Indri menghela napas, mencoba merasakan tubuhnya pelan-pelan. Tangannya terangkat sedikit, menatap jemarinya yang tidak lagi bergetar sebanyak tadi. "Ramuanmu benar-benar bekerja," bisiknya, suaranya penuh ketidakpercayaan. Asep hanya menunduk,
tersenyum kecil. Syukurlah kamu merasa lebih baik. Aku bukan cuma lebih baik, Indri mengatur napas, menatap tangannya yang kini lebih stabil. Untuk pertama kalinya, aku merasa tubuhku tidak menyerah sepenuhnya. Rani terisak kecil. Sep, kamu melakukan ini sendirian, semalaman? Asep hanya mengangguk. Aku cuma nerusin apa yang nenekku ajarkan, itu saja. Namun Dr. Ferdi tampak gelisah. Ia mendekatkan stetoskop ke dada Indri. Wajahnya semakin sulit dibaca. Saya harus akui, ini luar biasa. Ia mundur satu langkah, menatap Asep. Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, tapi kondisinya memang membaik. Indri langsung menatap dokter itu, suaranya getir. Dok, kamu yang bilang aku tinggal menunggu waktu kan? Dokter itu terdiam, dan untuk sesaat, diam itu terasa lebih keras dari kata-kata paling tajam. Indri mengalihkan tatapannya ke Asep, dan matanya perlahan memerah. Dan sekarang, yang nyelamatin aku bukan dokter terkenal, bukan obat mahal, tapi pria yang kemarin aku hina habis-habisan. Asep langsung panik, gelisah. Tidak, jangan begitu. Aku ngerti. Kamu lagi sakit. Kamu takut. Kamu... Tidak. Indri memotong dengan suara pelan, tapi penuh penyesalan. Aku sombong. Kata itu jatuh seperti pecahan kaca di lantai. Rani menunduk menahan tangis. Suster Mira memalingkan wajah, bahkan Dr. Ferdi terdiam. Asep menghembuskan napas panjang, matanya melembut. Yang penting, kamu membaik. Itu saja sudah cukup buat aku. Namun Indri menggeleng, kali ini lebih pelan, namun lebih tegas dari sebelumnya. Tidak cukup buat aku. Ia menatap Asep lama, sangat lama. Tatapan itu mengandung sesuatu yang Asep belum pernah lihat sebelumnya. Ketulusan, rasa bersalah, dan mungkin sedikit rasa takut kehilangan. Sep, suaranya bergetar. Kamu masih ingat tantangan yang aku kasih kemarin? Asep membatu. Rani menatap Indri dengan mulut terbuka. Dr. Ferdi hampir menjatuhkan stetoskop. Indri melanjutkan dengan suara lirih namun jelas. Waktu itu, aku bilang kalau kamu bisa sembuhin kanker hatiku, aku akan kasih apapun. Bahkan aku bilang, ia menelan ludah, wajahnya memerah samar. Aku rela sujud dan aku rela jadi istrimu. Asep langsung berdiri dari kursinya, wajahnya pucat. Indri, itu kamu ngomong waktu kamu marah, jangan bahas itu lagi. Indri menunduk sedikit, tersenyum lembut. Senyum yang penuh luka, tapi juga kejujuran. Aku tahu, tapi kata-kata yang terucap tetap kata-kata. Asep gelisah, kedua tangannya menggenggam celananya sendiri. Aku nggak minta apa-apa. Aku kesini bukan buat ditagih balasan seperti itu. Aku cuma mau kamu sembuh. Itu saja. Indri menghela napas panjang, matanya melembut. Sep, aku bukan mau kamu menagih, aku cuman... Suaranya pecah. Aku cuma mau jujur sama diri aku sendiri. Rani bergerak mendekat, berbisik, kamu yakin mau ngomong ini? Indri mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangannya, gemetar, namun tegas, ke arah Asep. Asep, kamu sudah selamatkan aku hari ini, dan aku butuh kamu. Bukan cuma ramuanmu, tapi kamu. Asep menatap tangan itu. Wajahnya berubah, ada rasa takut, tidak layak, bingung, semua bercampur menjadi satu. Ia menunduk, suaranya bergetar. Indri, kamu wanita kaya, cantik, punya segalanya. Sedangkan aku, ia menatap bajunya yang lusuh. Aku nggak pantas berdiri di samping kamu. Indri menatapnya dalam, suaranya pelan, namun tajam. Pantas atau tidak, itu bukan kamu yang tentukan. Air mata mengalir di pipinya perlahan. Aku sudah kehilangan banyak hal, Sep. Tapi satu-satunya yang masih membuat aku merasa hidup adalah ketika kamu bilang kamu gak akan pergi sampai aku sembuh. Asep menunduk lagi, bahunya bergetar. Kalau begitu, Indri mendekat sedikit. Bantu aku hidup. Asep mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia melihat Indri sebagai manusia yang rapuh, bukan sebagai wanita sombong. Dan ia melihat dirinya bukan sebagai pria lusuh, tapi sebagai seseorang yang diharapkan. Mulai hari ini, suara Indri pelan tapi tegas. Kamu bukan lagi tamu di rumah ini. Kamu bagian dari tempat ini.
Kamu bagian dari perjuangan hidup aku. Rani menangis pelan. Dokter Ferdi menunduk tak mampu menyangkal apapun. Suster Mira menyeka air matanya diam-diam. Asep mengambil napas panjang, suara yang keluar dari bibirnya patah namun penuh janji. Kalau itu keputusan kamu, aku akan tetap di sini. Sampai akhir, sampai kamu benar-benar sembuh. Aku janji. Indri tersenyum, senyum lemah, tapi nyata. Sampai aku sembuh. Setelah itu baru kita bicara tentang janji gila yang pernah aku buat. Asep tertawa kecil, gugup. Jangan bahas itu dulu. Indri mengangguk. Kita fokus sembuhin aku. Ia menatap Asep lama, lalu berkata pelan. Tapi ingat, sejak malam ini nasib kita sudah terkait. Asep menatap balik, suaranya bergetar. Aku siap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dua hati yang sama-sama terluka akhirnya saling menemukan satu sama lain. Malam itu, setelah semua kata-kata jujur terucap dan semua air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh, suasana kamar Indri berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia rasakan bertahun-tahun. Hangat, manusiawi, dan penuh harapan. Indri bersandar perlahan pada bantal, tubuhnya masih lemah, tapi matanya mulai memancarkan kehidupan. Asep duduk di kursi kecil di dekat ranjang, namun kini tubuhnya tidak lagi sekaku sebelumnya. Ia masih gugup, jelas terlihat dari cara ia memainkan ujung celana lusuhnya. Tetapi di matanya ada ketetapan hati yang baru. Rani dan Suster Mira diam di sudut ruangan, memandang keduanya dengan perasaan campur aduk, haru, lega, dan tak percaya. Dokter Ferdi menundukkan kepala, menerima kenyataan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak bisa menyangkal keajaiban yang terjadi tanpa sentuhan medis. Indri menatap Asep lama, mencoba memahami segala perasaan yang datang menghantam dirinya. Ia menelan ludah, suaranya lembut namun masih bergetar. Kamu benar-benar ngotot untuk tetap di sini? Asep mengangkat wajahnya dengan ketegasan lembut. Aku janji untuk nggak pergi sampai kamu sembuh. Janjiku tetap janji. Indri menatapnya, seakan mencoba mencari kebohongan. Tapi yang ia temukan justru ketulusan yang membuat dadanya terasa hangat dan takut pada waktu yang sama. Ia menarik napas dalam, lalu berbicara pelan. Asep, aku nggak pernah butuh siapapun sebelum ini. Aku selalu hidup sendiri. Bahkan saat aku punya banyak orang di sekelilingku, tidak ada yang benar-benar peduli. Asep mendengarkan dengan hati-hati, tidak ingin memotong. Indri melanjutkan, meski suaranya agak pecah. Aku selalu mengira, uang bisa menyelamatkanku. Aku pikir, dunia ini akan selalu tunduk pada aku. Ia menghela napas. Tapi ternyata, aku salah. Karena semua yang paling mahal, justru hal-hal yang enggak bisa aku beli. Suasana di ruangan mendadak berubah. Suster Mira menunduk, menahan isak kecil. Rani menatap Indri seakan melihat sisi sahabatnya yang selama ini tersembunyi di balik dinding tebal kesombongan dan ketakutan. Asep akhirnya membuka suara, pelan, hati-hati. Indri, kamu gak harus lewati semua ini sendirian. Indri menatapnya, dan untuk sesaat, ia tampak seperti anak kecil yang tersesat, bukan wanita dewasa yang menguasai perusahaan besar. Aku takut, Sep, gumamnya lirih. Asep merapatkan duduknya, meski tetap menjaga jarak sopan. Takut apa? Takut berharap, jawab Indri suaranya pecah. Karena setiap kali aku berharap, dunia justru menghancurkanku. Hening. Hening yang sangat dalam, tapi bukan hening yang dingin. Hening yang seolah mengizinkan hati bicara lebih jujur. Asep menarik napas kecil, lalu berkata pelan, aku juga takut. Indri langsung menatapnya, kaget. Kamu? Takut apa? Asep mengusap tengkuknya pelan. Aku takut. Aku gak cukup buat kamu. Takut kamu sadar bahwa orang seperti aku gak pantas ada di dunia kamu. Ia menunduk, suaranya melemah. Tapi aku tetap mau coba, karena aku gak mau kamu hilang. Indri terdiam. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia paksa berdiri. Kesombongan, ketegasan palsu, dan dinding yang selama ini menjadi pelindung sekaligus penjara. Perlahan,
ia menggapai tangan Asep. Tangan Asep kaget. Ia hampir menjauh karena refleks, namun Indri menggenggamnya sedikit lebih kuat, meski tangannya sendiri gemetar. "Asep," katanya pelan, "kalau kamu bilang kamu akan tetap di sini, aku percaya." Asep menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu menatap Indri lama. "Sampai kamu sembuh," bisiknya. "Dan setelah itu?" tanya Indri lirih, seperti seseorang yang takut mendengar jawabannya. Asep tersenyum kecil, senyum penuh rasa hati-hati, namun jujur. "Setelah itu, kita lihat kemana hidup bawa kita. Yang penting, aku di sini sekarang." Indri mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak ia sakit, ia merasa ada seseorang yang tidak menginginkan kekayaannya, posisinya, atau statusnya. Seseorang yang hanya peduli karena ia manusia. Lalu, dengan suara hampir berbisik, Indri berkata, "Asep, mulai malam ini, kamu bukan cuma penyelamatku." Asep mengerutkan kening. "Maksud kamu?" Indri menatapnya dengan tatapan paling lembut yang pernah ia berikan kepada siapapun. "Kamu harapan baruku." Asep membeku. Rani menutup mulut, menahan tangis bahagia. Suster Mira terisak diam-diam. Bahkan Dokter Ferdi menatap mereka berdua dengan rasa hormat yang tidak bisa ia sembunyikan. Di kamar mewah yang selama ini menjadi tempat penderitaan, hadir satu kalimat yang mengubah segalanya. Sebagai dokter, sebagai sahabat, sebagai manusia, semua orang menyadari Indri tidak lagi berjuang sendirian dan Asep telah menjadi cahaya yang ia butuhkan. Malam perlahan merayap semakin larut. Lampu kamar mewah itu kini terasa lebih hangat, seolah cahaya lembutnya sedang memeluk dua hati yang sama-sama terluka. Indri menggenggam tangan Asep pelan, sentuhannya lemah namun penuh makna. Sementara Asep masih belum sepenuhnya percaya apa yang sedang terjadi di hadapannya. Iya, pria miskin yang datang hanya membawa botol herbal. Kini duduk di samping ranjang wanita kaya yang selama ini hanya dikenal lewat layar televisi dan majalah bisnis. Dan lebih anehnya lagi, wanita itu menggenggam tangannya, mempercayainya, dan menyebutnya harapan. Asep menelan ludah, berusaha memahami perasaan aneh yang mengalir dalam dadanya. Bukan sekadar lega, bukan sekadar takut kehilangan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Indri mengusap matanya pelan, mencoba menahan emosi yang sejak tadi memenuhi dadanya. "Sep," bisiknya, nyaris seperti seseorang yang takut mengganggu keheningan yang rapuh. "Terima kasih, karena kamu tidak pergi." Asep menggeleng pelan. "Kalau aku pergi, aku pasti nyesel seumur hidup." Indri menatapnya, mata beningnya bergetar. "Kenapa kamu ngomong begitu?" "Karena aku nggak mau kehilangan kamu," jawab Asep lirih, jujur, polos tanpa embel-embel. Kalimat itu menghantam Indri begitu dalam. Ia memejamkan mata, bibirnya bergetar. Tidak ada yang pernah bilang begitu ke aku." Suasana ruangan langsung berubah. Rani menahan napas, menatap mereka seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Suster Mira menyeka air matanya yang tiba-tiba jatuh. Dan Dokter Ferdi, untuk pertama kalinya ia tidak terlihat sebagai dokter yang arogan, namun sebagai manusia yang ikut merasakan haru yang sulit dijelaskan. Asep perlahan melepaskan genggaman Indri, bukan karena ingin menjauh, tapi karena takut Indri merasa tidak nyaman. Namun, Indri segera meraih lagi tangan itu, kali ini lebih kuat. "Jangan pergi," katanya pelan, "walaupun cuma satu langkah." Asep tersenyum kecil, gugup, wajahnya memerah samar. "Aku nggak kemana-mana." Indri menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang pecah namun penuh keberanian. Selama ini, aku selalu dikelilingi orang, tapi anehnya, aku selalu merasa sendirian. Semua yang ada di sekelilingku cuma lihat aku sebagai pemilik perusahaan, sebagai simbol, bukan sebagai manusia." Asep mendengar dengan penuh perhatian. Indri melanjutkan, "Aku pernah jatuh cinta, tapi mereka cuma mendekat karena uangku, cuma ingin namaku. Tidak ada yang lihat aku sebagai aku." Suaranya mulai pecah. "Aku capek, Sep. Capek jadi kuat sendirian." Asep spontan menggeser kursinya mendekat. Wajahnya penuh empati.
Kamu nggak harus kuat sendirian lagi. Indri menatapnya lama, sangat lama, seakan dari mata Asep, ia menemukan jawaban yang selama ini tidak pernah ia temukan pada siapapun. Detik itu, ia berkata dengan suara nyaris berbisik, "Aku nggak tahu apa aku pantas bahagia, tapi aku ingin hidup, Sep. Aku ingin berjuang, dan aku ingin kamu ada di sini." Asep menunduk, menahan perasaan yang sejak tadi mengalir deras di dadanya. "Aku di sini, dan aku akan tetap di sini." Tiba-tiba, tubuh Indri melemah. Ia meringis kecil. "Auh!" Rani langsung mendekat. "Indri, kamu kenapa?" Indri memegang perutnya, menahan rasa sakit yang datang mendadak. "Nyeri, tapi tidak sekuat biasanya." Dokter Ferdi segera memeriksa. "Normal, tubuhnya masih melawan, tapi lebih stabil dari sebelum minum ramuan." Asep berdiri, panik tidak tahu harus apa. Namun Indri mengangkat tangannya, berusaha menenangkan. "Aku nggak apa-apa, aku cuma butuh istirahat." Ia menatap Asep lagi. "Tetap di sini, please." Asep mengangguk. "Aku di sini." Indri perlahan memejamkan mata. Nafasnya masih berat, namun jauh lebih teratur. Dalam tidur setengah sadar itu, ia masih menggenggam tangan Asep. Seolah jika dilepaskan, ia akan jatuh lagi ke dalam kegelapan yang dulu, hampir menelannya. Asep duduk diam, menatap wajah Indri yang tampak lebih tenang. Hatinya sesak, tapi hangat. Ia berbisik pelan, sangat pelan, agar hanya Indri yang bisa mendengar. "Aku di sini, dan aku nggak akan ninggalin kamu." Dan malam itu, di kamar yang dulu selalu terasa dingin, sesuatu yang tidak terlihat mulai tumbuh. Perlahan, namun nyata. Kepercayaan, harapan, dan sesuatu yang lebih halus dari cinta, tapi lebih kuat dari rasa takut. Malam semakin larut, namun Asep tidak beranjak sedikit pun dari sisi ranjang Indri. Tangannya tetap digenggam Indri yang tertidur setengah sadar, seolah ia takut jika melepas genggaman itu, semua harapan yang baru tumbuh akan runtuh kembali. Asep memandangi wajah Indri yang tampak lebih tenang. Kulitnya masih pucat, tubuhnya masih lemah, tetapi ada kehangatan baru di sana. Bukan keajaiban besar, hanya perubahan kecil. Namun, bagi seseorang yang sudah berdiri di pintu kematian, perubahan itu seperti cahaya pertama setelah malam terpanjang. Asep menyandarkan punggungnya pelan ke kursi, menahan kantuk dan kelelahan. Tangannya sedikit bergetar. Ia tidak tidur semalaman, memikirkan ramuan itu, meraciknya dengan penuh cemas. Tetapi kini, melihat Indri bisa bernapas lebih lega, rasa letih itu berubah menjadi ketenangan yang sulit dijelaskan. "Mulai malam ini, kamu bukan cuma penyelamatku." Suara Indri bergema kembali di kepalanya, kata-kata yang membuat dadanya terasa penuh. Asep menutup mata, menarik napas dalam-dalam. "Aku cuma mau lihat kamu hidup." "Indri," gumamnya lirih, suaranya bergetar. Suster Mira yang duduk di dekat pintu tersenyum kecil melihat interaksi halus itu. Ia berbisik pada Rani. "Aku nggak nyangka pria sesederhana itu bisa punya hati sedalam ini." Rani mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. Indri memang keras, tapi dia selalu hanya butuh seseorang yang benar-benar peduli. Beberapa menit kemudian, Indri perlahan membuka mata. Nafasnya lambat, tapi stabil. Ia langsung mencari sesuatu atau seseorang, dan begitu melihat tangan Asep masih menggenggamnya, ia tersenyum tipis. "Kamu masih di sini?" Suaranya serak namun lembut. Asep langsung mendekat, takut suara pelan Indri hilang jika ia tak berada cukup dekat. "Aku kan janji, aku nggak akan ninggalin kamu." Indri mengedip perlahan, suaranya pecah halus. "Aku pikir kamu bakal pergi setelah aku tertidur." Asep menggeleng, wajahnya serius. "Gimana aku bisa pergi? Kamu masih butuh aku." Indri memejamkan mata sebentar, menahan emosi. Bibirnya gemetar saat ia membuka lagi matanya. "Sep, kamu tahu apa yang paling aku takutkan di dunia ini?" Asep menggeleng perlahan. "Apa?" "Hidup tanpa seseorang yang benar-benar peduli." Ia menelan ludah. "Dan aku rasa aku nggak takut itu lagi." Asep terdiam, dada Indri naik turun perlahan, tapi kali ini ada kehangatan yang menyebar. Bukan rasa sakit yang menenggelamkan,
Ia menatap Asep lama, sangat lama, seolah memastikan pria itu bukan mimpi. "Aku boleh ngomong jujur?" tanya Indri pelan. "Tentu. Waktu kamu bilang kamu takut gagal nolong aku." Ia berhenti sejenak karena emosinya naik. Itu kalimat paling tulus, paling indah yang pernah aku dengar. Asep langsung menunduk. Ia merasa dadanya sesak oleh sesuatu yang ia sendiri tidak tahu, apakah itu rasa syukur atau rasa sayang yang perlahan tumbuh. Indri melanjutkan dengan suara penuh kejujuran. "Di hidupku yang penuh orang bermuka dua, penuh kepentingan. Kamu adalah orang pertama yang enggak ingin apa-apa dariku. Kamu cuma ingin aku hidup." Asep perlahan mengangkat wajahnya. "Indri, aku tahu." Indri memotong, tetapi kali ini dengan lembut. "Kamu cuma mau aku sembuh, itu saja." Hening kembali mengisi ruangan. Tetapi kini, hening itu bukan dingin, melainkan hangat. Seperti hening antara dua orang yang mengerti satu sama lain tanpa harus mengucapkan banyak kata. Asep akhirnya bicara. "Indri, kalau kamu kasih aku kesempatan, aku bakal temenin kamu terus selama kamu butuh aku." Indri menatapnya, senyumnya muncul begitu pelan, hampir seperti embun yang menyentuh permukaan kaca di pagi hari. "Aku nggak cuman butuh kamu." Ia menarik napas lembut. "Aku ingin kamu ada di hidupku." Asep membeku. Pipinya memerah sedikit, matanya berkedip cepat, seperti sedang memastikan bahwa ia mendengar dengan benar. "Indri," suaranya hampir pecah. "Kamu serius?" Indri mengangguk pelan, suaranya jujur, lembut tanpa ragu. "Aku serius." Rani spontan menutup mulut menahan jeritan kecil. Suster Mira terisak lagi, bahkan Dokter Ferdi memalingkan wajah agar tidak terlihat terlalu terharu. Indri menggenggam tangan Asep lebih kuat. "Tetap di sini, tetap temani aku, sampai aku sembuh." Asep hidup kembali, seperti seseorang yang baru saja ditemukan dari kegelapan panjang. "Aku janji." Indri menatapnya, mata penuh kepercayaan. "Dan setelah aku sembuh," ia tersenyum lembut, "baru kita bicara tentang masa depan." Asep tertawa kecil, gugup, bahagia. "Jangan buat aku deg-degan begitu." Indri tersenyum, dan malam itu, tanpa suara, tanpa upacara, tanpa janji formal, sebuah perasaan yang lebih indah dari cinta mulai tumbuh. Perasaan yang tidak lahir dari kekayaan, tidak lahir dari rayuan, tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari luka yang saling menemukan obatnya. Malam itu semakin larut, namun suasana kamar Indri justru terasa semakin hidup. Lampu-lampu kecil di sudut ruangan memantulkan cahaya hangat, berbeda jauh dari dinginnya kamar yang selama ini menjadi tempat ia menunggu ajal. Kini, kamar itu seperti ruang tempat dua jiwa terluka saling menemukan arti baru dari hidup. Indri masih menggenggam tangan Asep, seolah seluruh kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya berasal dari sentuhan itu. Dan Asep tetap duduk di sampingnya, tidak bergeser sedikit pun, meski matanya merah karena kurang tidur dan tubuhnya lelah setelah semalaman meracik ramuan. Indri membuka mata perlahan, menatap wajah Asep dengan senyum kecil yang bahkan ia sendiri tak ingat kapan terakhir kali mampu ia berikan. "Sep," panggilnya lembut. Asep segera mencondongkan tubuh. "Iya, mulai sekarang, jangan panggil aku Bu Indri lagi." Asep terkejut. "Terus, panggil apa?" Indri tersenyum, senyum yang lembut, wanita, rapuh, tapi indah. "Panggil aja, Indri." Asep menelan ludah, dadanya bergetar. "Indri." Suara itu keluar perlahan, hampir bergetar, seolah nama itu terlalu besar untuk disebut olehnya. Indri tertawa kecil, suaranya pelan dan manis. "Aku suka kalau kamu ngomong begitu." Rani menutup mulut, hampir berteriak bahagia. Suster Mira menatap adegan itu dengan air mata yang menggenang, sementara Dokter Ferdi hanya menghela napas panjang, menyadari bahwa malam ini ia menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Indri mengatur napas, lalu memandang Asep dalam-dalam. "Kamu tahu, selama ini aku hidup dengan dinding yang aku bangun sendiri. Dinding itu melindungiku, tapi juga menjauhkan aku dari semua orang." Asep mendengarkan dengan penuh perhatian.
Aku kehilangan banyak hal, keluarga, teman, kebahagiaan, dan aku pikir aku nggak akan pernah punya itu lagi. Indri menelan ludah, suaranya pecah. Tapi kamu, entah bagaimana, kamu tembus dinding itu. Asep menggeleng perlahan. Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma... Tidak, Indri memotong. Nada suaranya lembut namun tegas. Kamu datang di saat semua orang pergi. Kamu bertahan saat semua orang menyerah. Kamu percaya sama aku, bahkan saat aku sendiri tidak percaya lagi. Ia menarik napas panjang yang sedikit berat, lalu berbisik. Asep, kamu menyelamatkan aku. Asep menutup mata, menahan emosi yang mengalir deras. Indri, kalau itu membuat kamu hidup, aku akan lakukan 1000 kali. Indri tersenyum, wajahnya lembut seperti seseorang yang baru saja menemukan rumah setelah tersesat terlalu lama. Kamu itu orang paling bodoh dan paling baik yang pernah aku temui. Asep tertawa kecil. Kalau itu bikin kamu hidup, aku rela dianggap bodoh. Indri menggenggam tangannya lebih kuat. Matanya berbinar dengan kehangatan baru. Kamu nggak bodoh, Sep. Kamu orang baik. Orang yang Tuhan kirim ke hidup aku. Keheningan kembali memenuhi kamar. Hening yang kali ini terasa seperti kehangatan yang memeluk semua orang di dalamnya. Lalu, dengan suara yang sangat lembut, Indri berkata, mulai malam ini, kamu bukan lagi orang asing. Kamu bukan tamu. Kamu bukan cuma penyelamatku. Asep menatapnya, jantungnya berdetak cepat. Kamu bagian dari hidupku. Kalimat itu menghantam Asep begitu kuat, hingga ia tidak bisa menyembunyikan air matanya lagi. 1 tetes jatuh, lalu 2, lalu 3. Asep menutup wajahnya sejenak. Bagian bahunya bergetar. Indri mengulurkan tangan, menyentuh pipinya pelan. Asep, jangan nangis. Asep mengusap wajahnya cepat-cepat, malu. Maaf, aku cuma... Ia berhenti, suaranya pecah. Aku cuma nggak percaya orang seperti kamu ngomong begitu ke orang kaya aku. Indri menggeleng pelan. Mulai hari ini, jangan bilang orang seperti aku atau orang seperti kamu lagi. Ia menatap Asep tanpa berkedip. Hidup kita beda, iya, dunia kita beda, iya, tapi hati kita sama-sama pernah hancur. Asep menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dan 2 hati yang hancur, suara Indri bergetar lembut, kadang justru saling menyembuhkan. Jam dinding berdetak pelan, menandai menit-menit yang berjalan dalam kedamaian. Indri akhirnya mulai mengantuk. Ia merebahkan tubuhnya pelan, masih menggenggam tangan Asep. Sep, iya. Asep mencondongkan badan. Kalau suatu hari nanti aku benar-benar sembuh. Asep menelan ludah. Apa? Indri tersenyum. Senyum yang kali ini penuh kehidupan. Kamu tetap ada di sini kan? Asep menjawab tanpa ragu, tanpa jeda, tanpa takut. Aku akan ada di sini, bukan cuma sampai kamu sembuh. Ia menggenggam tangan Indri. Tapi selama kamu butuh aku. Indri memejamkan mata, bibirnya membentuk senyum kecil. Terima kasih, Asep. Asep membungkuk sedikit, mendekatkan suaranya ke telinga Indri. Aku di sini, dan aku nggak akan ninggalin kamu. Tidak sekarang, tidak nanti. Indri tertidur pelan, napasnya lebih teratur dari sebelumnya. Dan di kamar itu, di antara suara detak jantung yang stabil, lampu-lampu hangat, dan tangan yang saling menggenggam, lahirlah sebuah kisah yang tidak dimulai dengan cinta, tapi dengan luka, harapan, ketulusan, dan keberanian. Keberanian untuk percaya lagi. Keberanian untuk hidup lagi. Keberanian untuk membuka hati setelah lama membiarkan dunia menutupnya. Dan malam itu, di bawah cahaya lembut yang menari di dinding kamar, 2 dunia yang tidak pernah seharusnya bertemu, akhirnya menemukan rumah di dalam satu sama lain.